Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Nah, baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Untuk yang memimpin doa, ada yang mau? Atau harus Bapak tunjuk ini? Ya, kalau tidak ada, mungkin minta tolong kepada Agung Handoko ya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Bisa? Nah, silakan. Baik Pak, bisa Pak. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah ya sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan seperti itu. Nah, pembelajaran kali ini apa sih yang akan kita bahas? Mungkin anak-anak sekalian sudah tahu nih slide yang Bapak sampaikan. Di sini adalah statistika ya, tentang statistika khususnya tentang materi ukuran pemusatan data. Ini sambil berjalan ya anak-anak, tolong dicek link chatnya atau di WhatsApp grupnya Bapak juga ada share. Di sana ada apa namanya bahan ajar, kemudian ada LKPD dan juga evaluasi. Nah, apa sih yang kita bahas kali ini? Ukuran pemusatan data. Sebagai gambaran Bapak kasih contoh deh seperti ini. Apakah ada yang orang tuanya di sini berwira swasta atau wirausaha? Ada yang bapaknya mungkin petani atau nelayan atau tukang ojek. Ada Ada. Pak. Nah, baik ya, kalau misalkan kita tanya nih kepada bapak kita atau kepada paman atau kepada ini yang mungkin berwirausaha, kalau kita tanya nih, Pak, penghasilan Bapak untuk 1 bulan itu berapa? Gimana tuh? Kira-kira ada nggak yang pernah nanya gitu ke orang tuanya? Mungkin kan bervariasi. Kemungkinan bapaknya akan menjawab, oh nggak tentu nak, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Itu kan kita tanya. Nah, terus bagaimana kita mengambil kesimpulan dari situ? Biasanya kan kita akan menanyakan, ya sudah Pak, kalau gitu rata-ratanya berapa? Nah, di sana ada menggunakan kata rata-rata nih. Rata-rata. Berarti untuk menyimpulkan dari sekian banyak data, kita bisa ambil yang namanya rata-rata sebagai perwakilan dari data yang banyak tersebut. Nah, rata-rata di sini adalah salah satu bentuk dari ukuran pemusatan data. Kemudian Bapak akan ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah yang terkait dengan ukuran pemusatan data. Nah, diharapkan kalian semua dapat pertama membedakan antara mean atau rata-rata, kemudian modus, kemudian median, baik itu berdasarkan data tunggal ataupun data berkelompok. Nah, jadi tujuan akhirnya nih kalian harus bisa seperti itu nih. Nah, kita mungkin sekarang masih susah, oh nggak masalah, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin memberikan masalah nih. Nah, pada pertemuan kali ini harus ada hasil yang kita dapatkan ya, berupa pemecahan dari masalah ini. Nah, masalahnya apa? Bisa kalian lihat kan di layar. Orientasi masalah yang pertama nih. Masalahnya adalah pada sebuah ujian masuk perusahaan besar didapatkan hasil sebagai berikut. Ini Bapak besarkan ya. Nah, skor 40 banyak pesertanya 2 orang. Skor 50 pesertanya 5 orang. Jadi ini ada perusahaan besar mengadakan seleksi masuk. Mereka mengadakan seleksi tertulis dulu nih. Jadi yang skornya 40 ada 2 orang, yang 50 ada 5 orang, yang 60 ada 12 orang, dan seterusnya. Jika perusahaan memutuskan bahwa peserta yang nilainya di atas rata-rata berhak untuk maju ke tahap interview, maka tentukanlah berapa banyaknya peserta yang maju ke babak interview tersebut. Kemudian persoalan yang kedua, jika Amir memperoleh nilai 94 pada ujian yang akan datang, maka rata-rata nilainya menjadi 89. Tetapi jika Amir memperoleh nilai 79 saja, maka rata-ratanya menjadi 86. Banyaknya total ujian yang telah diikuti oleh Amir adalah, nah ini kita akan cari tahu ya,
Barangkali mungkin sekarang masih dirasa sulit, tapi tidak mengapa. Kalau kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan sungguh-sungguh, insya Allah nanti di akhir pembelajaran kita akan tahu jawaban dari permasalahan ini. Nah, kalau jelas, begitu sudah di-download ya bahan ajar dan LKPD-nya. Ya sudah Pak. Ini lagi Ya Pak, sudah. Ini sudah dibuka Pak LKPD-nya Pak. Dalam proses Pak, di dalam proses. Iya, terima kasih. Nah, kalau sudah dibuka itu perhatikan ya, di situ ada instruksi pengisian LKPD-nya dan juga bahan ajarnya. Tolong dilihat di mana LKPD itu boleh kalian kerjakan secara berkelompok, boleh kalian kerjakan secara kerjasama, namun hasil akhirnya tetap laporan individual. Jadi masing-masing kalian harus mengumpulkan nantinya. Nah, kalau begitu Bapak akan menyampaikan nih sedikit tentang apa sih materi kita pada kali ini. Ini sebagai gambaran ya, nanti kalian lengkapnya ada di bahan ajar. Nah, ukuran pemusatan data suatu bilangan yang menunjukkan pusat data dalam suatu distribusi dapat digunakan untuk meringkas data dan mendeskripsikan suatu kelompok variabel dengan cara mencari suatu angka atau indeks yang dapat mewakili seluruh kelompok tersebut. Nah, baik. Nah, sekarang kalian coba dulu kerjakan di LKPD-nya sambil membaca bahan ajarnya. Kemudian dalam waktu 60 menit ya, 60 menit lah yang akan datang, kita akan ketemu lagi di web meeting ini atau di Google Meet ini. Kita coba untuk diskusi nanti apa nih hasil dari pekerjaan kalian. Nah, misalkan nanti nomor 1 apa kesimpulannya, nomor 2 apa kesimpulannya. Baik, sampai sini kita akan stop dulu, kemudian kita akan mengerjakan LKPD. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa didiskusikan di WhatsApp. Jadi untuk hari ini kita tunggu ya Bapak, tunggu sekitar sampai jam 9.30 ya Bapak. Nah, baik ya, terima kasih nih waktunya sudah habis. Sekarang kita coba dulu deh untuk menyajikan nih hasil kesimpulan atau dari permasalahan yang diajukan tadi. Masih ingat nggak pertanyaannya yang pertama tadi? Yang pertama tadi permasalahannya adalah berapa orang sih yang maju ke tahap interview dari perusahaan yang mengadakan tes tadi? Ayo, siapa ada yang mau coba untuk menjawab pertanyaan itu? Ada Pak, ada 31 orang yang lolos. Rata-ratanya itu minimal 7 Pak. Ah, betul sekali. Kalau begitu yang nomor 2 nih, si Amir. Kasusnya si Amir, dia sudah berapa kali ujian? Siapa yang mau coba jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Amir sudah 4 kali ujian Pak. Ah, iya betul sekali. Dan Amir sudah. Ya, dan yang kelima, ini yang kelima berikutnya ini Pak. Oh iya, berarti ujian kelima ya, ujian berikutnya ya. Berarti Amir sudah melaksanakan 4 kali ujian. Nah, jadi bisa nih kita kesimpulkan nih, mudah-mudahan teman-teman sekalian atau kalian sekalian sudah bisa menentukan nih masalah rata-rata, masalah median, masalah modus untuk data tunggal dan juga data berkelompok. Sampai sini barangkali ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Kalau memang sudah jelas, kalau begitu saatnya sekarang kalian buka link evaluasi. Nah, sekarang kalian buka dulu link evaluasi, kalian akan mengerjakan soal di sana nggak banyak, soalnya hanya 4 soal. Di sana pilihan ganda, namun Bapak minta walaupun soalnya pilihan ganda, kalian tetap dikasih keterangan ya cara mengerjakannya. Setelah selesai mengerjakan, nanti keluar skornya. Nanti kita akan lihat lagi kalau memang skornya sudah bagus, berarti alhamdulillah. Kalau tidak, berarti ada yang perlu diperbaiki di bagian mana, seperti itu. Waktu untuk mengerjakan evaluasi adalah 30 menit ya. Tolong dicatat baik-baik, diingat di sana, dan juga nanti catatan hasil langkah-langkah pengerjaannya boleh dikirimkan ke Bapak via WhatsApp saja. Baik, kalau begitu silahkan dulu untuk mengerjakan ujiannya. Nah, baik, alhamdulillah ya sudah menyelesaikan ujian atau evaluasi untuk pertemuan kita kali ini. Bagaimana hasilnya? Bagus? Mudah-mudahan bagus semua ya. Alhamdulillah bagus Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik ya, sehingga kalian
tambah mantap nih dalam penguasaan materi kita kali ini. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas mengenai desil, persentil, dan kuartil. Jika kalian ada yang penasaran atau pengen tahu atau kepo, silakan cari dulu deh di Google, search dulu. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.